Hai guys, jadi welcome to my YouTube channel. Sebenarnya ini adalah konten part 2 dari konten aku yang kita nggak pantas itu. Jadi ini adalah part 2-nya. Jadi kita lebih fokus bahas gimana kalau kita show off dan gimana kalau kita nggak show off di dunia yang kompetitif banget ini. Nah, di dunia sekarang, di dunia yang kompetitif ini, kita tuh harus benar-benar ikutan rebutan. Seperti yang aku udah jelasin di konten sebelumnya. Kenapa kita harus rebutan? Karena kalau kita nggak rebutan, semua kue-kue itu, semua kesempatan-kesempatan itu keburu diambil orang dan keburu kita kemakan waktu dan kita nggak dapat bagian apapun. Nah, itulah pentingnya show off. Di konten ini aku bakal bahas bahwa semua orang itu pasti pamer. Karena menurut aku pamer itu adalah hal yang sangat wajar. Iya, serius banget. Pamer itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi, pernah nggak sih kalian tuh mikir sebelum kalian show up, kalian itu bimbang dan mikir bahwa kayak, aduh kayaknya aku nggak pantas deh show up di sini. Terus kayak, siapa sih yang mau dengerin gue? Apakah gue sepenting itu untuk didengar gitu? Atau mikir juga kayak, siapa sih yang sepeduli itu sama hidup gue sampai dia mau mantengin konten yang gue buat gitu? Pasti pernah kan kalian berpikir seperti itu? Dan pikiran seperti itu kayaknya juga dialamin oleh banyak orang deh, karena kayak itu adalah penyakit umum di mana kalau orang mau mulai pasti mikir kayak gitu dan impact-nya jadi kita nggak pernah mulai. Kita nggak pernah kelihatan gitu. Padahal di dunia yang sekarang yang serba cepat, yang serba rebutan, di mana orang-orang berlomba-lomba untuk menunjukkan yang terbaik nih, nunjukin dirinya ada di dunia ini, keberadaannya ada, malah ada sebagian orang yang berpikir bahwa dia nggak bisa show off gitu. Kenapa kayak gitu? Di dunia yang serba kompetitif ini, di dunia yang serba rebutan ini, di mana orang-orang semua nunjukin kualitasnya, upload semua kontennya, terus upload semua karya-karyanya, ada orang yang berpikir bahwa dia tetap nggak pantas atau nggak bisa show off. Nah, di dunia yang seperti itu, kalau kita nggak show off, kita akan terus tertanam dan tertimbun di bawah, ditumpukan manusia-manusia yang saling berlomba untuk show off. Apa yang akan terjadi? Ya kita nggak bakal kelihatan. Di dunia yang menuntut kita harus kelihatan ini, kita nggak bakal kelihatan dan kita berada di pojok ruangan yang benar-benar di sudut itu nggak ada space untuk dilihat orang, itu yang akan terjadi dan ini seram banget guys. Jadi itulah kenapa aku mulai show up dari konten ini, gitu. Terus di dunia yang menuntut semua orang untuk kelihatan gitu. Dalam hal ini konteksnya itu adalah ngelihatin skill-nya mereka, ngelihatin kemampuan mereka, ngelihatin value-nya mereka. Itu kalau kita nggak ikut terlihat, kita akan kehilangan banyak sekali momentum, banyak sekali kesempatan, dan mungkin nggak akan ada titik perkembangan dan pertumbuhan yang kita bisa mulai gitu. Nah, kadang orang tuh mikir kalau dia show off tuh dia tuh takut dinyinyirin gitu, atau takut diomongin sama tetangga atau siapalah teman-teman dekat. Karena kan biasa kan mental kepiting kan kayak gitu kalau ngelihat orang mulai show off nih, ada nih beberapa sebagian orang tuh yang kayak, "Ngapain ngambil kerjaan kayak gitu, nggak ada kerjaan loh," gitu. Itu kalau di awal-awal gitu biasanya, tapi kalau udah ada hasil ya semua ngakuin kita saudara kan gitu kan. Nah, sebenarnya orang-orang yang nyinyir itu adalah orang-orang yang tidak peduli 100% sama hidup kita juga, guys. Jadi mereka tuh kayak cuma sekedar nyinyir doang. Jadi mereka tuh mau kamu tetap berada di posisi di mana kamu berada sebelumnya. Jadi mereka nggak mau ngelihat kamu lebih maju karena mereka nggak mau kamu jadi saingan mereka atau lebih dari mereka. Kalau misal kita takut dinyinyirin, sebenarnya itu bukanlah satu hal yang harus kita takutin sama sekali. Karena kalau misal kita dinyinyirin nih, misal kayak, "Lo ngapain kayak gitu? Ngapain lo ngonten?" Ya tinggal jawab aja, "Ya emang karena gue pengen ngonten dan gue suka." Udah, itu adalah jawaban paling simpel yang bisa kita jawab ke orang-orang yang nyinyir, kayak gitu. Karena kembali lagi, semua orang pasti pamer, semua orang pasti show up. Jadi yang suka ngonten, ya udah dia pamer konten, yang suka bisnis, ya udah dia pamerin bisnisnya, pamerin omset dan pamerin hasilnya, yang suka traveling dia pamerin fotonya. Terus yang hobi nyanyi juga pasti dia bakal pamerin suaranya. Jadi semua orang pasti pamer tapi bentuknya itu beda-beda. Nah, kalau kamu nih sekarang mau ngonten terus kayak bingung, nanti kalau konten aku nggak sekreatif itu gimana? Terus kalau ditanya, kenapa nih konten lu kayak gini doang nggak kreatif banget? Sedangkan kita harus paham bahwa tingkat kreatif orang dan standar kreatif orang itu beda-beda guys, jadi nggak bisa disamain. Nah, kalau misal menurut kamu A ini adalah kreatif, terus B ini tidak kreatif, belum tentu orang itu bakal berpikiran yang sama karena kreatif itu adalah sebuah bentuk dari karya seni yang nggak bisa kita standarisasi nilainya gitu. Jadi ya udah, bikin aja konten yang sesuai dengan kreativitas kamu, sesuai dengan standar kamu, dan pasti ada di satu titik kamu bakalan bisa nari orang yang benar-benar
punya kesukaan yang sama, jadi punya standar yang sama, dan di titik itu emang kamu bakal mulai nih bisa ngebangun komunitas kamu. Jadi emang di awal bakal banyak banget orang yang nggak suka sama karya kita, terus nyinyirin dan lain sebagainya, dan itu nggak perlu diperduliin. Karena konteksnya pasti kalau, semua orang pamer, terus pertanyaannya adalah yang suka nyinyir itu bisa pamer apa? Itu yang perlu kita pahami. Nah, jadi itu yang akan membuat kita lebih bisa bergerak lagi. Jadi itu pola pikir yang perlu kita ubah dan perlu kita tanemin mulai dari sekarang kalau kita mau show up. Jadi dalam hal ini mulai aja pamerin apa yang kalian bisa. Jadi kalau kalian bisa di skill tertentu, mulai aja pamerin itu dan pede dengan hal itu dan lakuin evaluasi terus. Jadi mungkin emang di awal kita nggak akan bisa sesempurna itu ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan juga evaluasi pasti kita akan menuju sempurna. Dan ingat, yang nyinyir itu bisa pamer apa? Itu adalah pertanyaan yang penting untuk kita tanamkan di otak kita, guys. Jadi sekarang coba deh refleksi kembali nih, apa aja sih kesempatan yang udah kita lewatin karena kita takut untuk dinyinyirin, karena kita takut show up, karena takut dinyinyirin. Berapa kesempatan yang udah kita lewatin gitu? Berapa kekalahan yang udah kita terima dari sana gitu? Apakah kita akan mau terus-terusan ada di posisi kalah itu? Apakah kita akan mau terus-terusan ada di posisi gagal itu? Sementara dunia ini perubahannya itu dinamis banget gitu. Pemahaman yang awalnya kamu pahami di bidang yang sama itu, seiring berjalannya waktu itu akan beda lagi pemahamannya, beda lagi caranya untuk bisa jadi expert di sana dan syarat-syaratnya itu udah beda lagi. Jadi, apakah kita akan memilih untuk terus berdiam diri karena takut dinyinyirin dan kehilangan semua kesempatan dan harus belajar lagi dari nol ketika kita udah mau mulai. Jadi jangan pernah takut untuk show up, guys. Jadi coba aja show up dulu. Jangan peduliin yang nyinyir-nyinyir itu, jangan dipeduliin. Karena kembali lagi konteksnya, kalau mereka yang nyinyir-nyinyir itu punya kerjaan, kayaknya mereka nggak bakal milih nyinyir karena udah sibuk di kerjaan mereka. Jadi kita bisa simpulin kan bahwa ya mereka yang nyinyir itu mungkin aja adalah mereka-mereka yang nggak punya kerjaan dan nggak punya kegiatan. Apakah kita mau membiarkan diri kita diatur oleh orang-orang seperti itu? Apakah kita mau mengambil konsekuensi kegagalan hanya karena diatur atas omongan-omongan orang nyinyir yang kembali lagi mereka pun bisa aja sebenarnya juga nggak punya kerjaan. Makanya mereka milih untuk nyinyir gitu. Nah, mulailah refleksi di sana dan mulai renungi, terus setelah itu ambil langkah pertama atas hal yang mau kamu lakukan. Misal kalau mau ngonten, ya udah ngonten. Kalau mau nulis, ya udah nulis. Terus kalau mau ngelukis, mau nyanyi, coba aja, explore aja. Jangan sampai kamu kehilangan kesempatan untuk explore, kehilangan kesempatan untuk jadi yang terbaik di sana, cuma karena kamu terbelenggu dan terpengaruh oleh nyinyiran-nyinyiran yang sebenarnya itu cuma noise doang dan nggak penting untuk diikutin dan dipikirin sama sekali. Kalau ada orang yang nyinyir, anggap aja itu cuma noise, anggap aja cuma angin lalu, jadi masuk kanan keluar kiri dan buang, atau bisa juga kayak masuk kanan langsung keluar kanan gitu, jangan dimasukin langsung pentalin aja suara-suara yang nyinyir kayak gitu. Ini adalah proses yang mungkin agak sulit memang. Kalau kita bicara realistis, ini perlu belajar part by part untuk bisa di titik udah cuek banget sama yang nyinyir-nyinyir itu. Tapi untuk ada di titik itu kita harus berani ambil langkah pertama dulu sampai kita terbiasa melihat nyinyiran itu sebagai hal yang nggak penting sama sekali. Jadi sampai kita terbiasa untuk tidak terpengaruh sama sekali oleh nyinyiran-nyinyiran atau omongan-omongan orang lain itu. Karena emang ini adalah proses, guys. Mungkin karena memang culture kita adalah culture gotong royong ya dari dulu, jadi kayak kita terbiasa hidup dengan pola-pola yang sama, terus kalau misal kita punya sekarang pola kita sendiri dan berbeda dari kebanyakan, mungkin kita memang akan di-judgement sosial, akan dinyinyirin dulu. Tapi buktiin bahwa sebenarnya apa yang kamu pilih, itu adalah yang terbaik untuk kamu dan kamu bisa hidup dengan layak dan dengan baik dari pilihan kamu sendiri. Jadi buktiin aja bahwa pilihan kamu itu benar dengan cara lakukan yang terbaik di sana dan jadi yang terbaik di sana sampai semua bukti-bukti itu nggak lagi bisa ngebuat orang ngomong sepatah kata pun tentang kamu. Jadi itu sih guys insight yang aku dapat dari hari ini. Jadi ingat semua orang pasti show up, yang suka konten pasti show up kontennya dia, pamerin kontennya dia, yang suka traveling pasti show up dan pamerin foto-fotonya dia, yang suka nyanyi pasti show up dan pamerin suaranya mereka. Jadi ingat, show up dan pamer aja. Cari kamu sukanya apa, show up dan pamer aja. Itu yang aku dapat insight dan aku sharingin ke kalian.
Jadi itu aja konten aku hari ini, dan kalau misal kalian mau sharing juga dan mau ngasih aku insight, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi nanti kalau misal aku mau bahas itu dan juga punya insight yang sama dan pengalaman yang sama kayak kalian, aku bakal bahas di next konten. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan share video ini untuk support aku biar YouTube aku bisa berkembang dengan lebih besar lagi. Dan jangan lupa subscribe juga karena itu jadi syarat untuk pengembangan YouTube aku yang baru pemula ini. Thank you udah nonton guys, see you di next video dan bye-bye.